Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekalinya, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan tidak lupa kita berselawat kepada Habibullah, kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Fadli Akbar dengan NIM 22086034 yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi manusia dalam kajian filsafat. Namun tentunya saya tidak sendiri karena ditemankan oleh rekan saya yang bernama Fahruzid Abdelno. Baiklah teman-teman, kita masuk ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu saya membukanya dengan sebuah pantun. Pai kapasa membali kalamai, pai mencari pasti murah. Sabarun acara aku kita mulai, alangkah baiknya kita baca basmalah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu manusia dalam kajian filsafat. Memandang manusia bisa dilihat dari dua sisi, yaitu eksternal raga dan internal jiwa atau rohani dan kesadaran. Sejak lebih kurang setengah abad yang lalu, adanya hubungan timbal balik antara jiwa dan raga, atau antara gejala fisik dan psikik, telah menjadi bahan pembahasan para ahli psikologi. Runge 1951 menyebutkan manusia sebagai suatu organisme yang mengikuti hukum-hukum biologi, hukum-hukum dalam pikir, rasa, keadilan, dan sebagainya. Perasaan atau emosi memegang peranan penting dalam hidup manusia. Semua gejala emosional seperti rasa takut, marah, cemas, stres, penuh harapan, rasa senang, dan sebagainya dapat mempengaruhi perubahan-perubahan kondisi fisik seseorang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu manusia dalam kajian filsafat. Memandang manusia bisa dilihat dari dua sisi, yaitu eksternal raga dan internal jiwa atau rohani dan kesadaran. Sejak lebih kurang setengah abad yang lalu, adanya hubungan timbal balik antara jiwa dan raga, atau antara gejala fisik dan psikik, telah menjadi bahan pembahasan para ahli psikologi. Runge 1951 menyebutkan manusia sebagai suatu organisme yang mengikuti hukum-hukum biologi, hukum-hukum dalam pikir, rasa, keadilan, dan sebagainya. Perasaan atau emosi memegang peranan penting dalam hidup manusia. Semua gejala emosional seperti rasa takut, marah, cemas, stres, penuh harapan, rasa senang, dan sebagainya dapat mempengaruhi perubahan-perubahan kondisi fisik seseorang. Dalam melakukan kegiatan olahraga, lebih-lebih untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi diperlukan fungsi aspek-aspek kejiwaan tertentu. Emosi atau perasaan atlet perlu mendapat perhatian khusus dalam olahraga. Karena emosi atlet di samping mempengaruhi aspek-aspek kejiwaan yang lain, akal dan kehendak juga mempengaruhi aspek-aspek fisiologinya, sehingga jelas akan berpengaruh terhadap peningkatan atau merosotnya prestasi atlet. Sehubung itu semua, maka jelaslah bahwa jiwa dan raga manusia saling ketergantungan satu sama lain. Di dalam dunia olahraga, selain fisik yang tangguh, jiwa yang baik juga mempengaruhi performa dalam kegiatan. Jiwa manusia merupakan makhluk hidup yang terdiri dari raga dan jiwa. Raga adalah tubuh yang terdiri dari bermacam-macam organ serta 5 indera yang masing-masing memiliki fungsi. Tubuh kita tidak akan ada gunanya tanpa bantuan dari jiwa dan roh. Karena dengan ketiga unsur tersebut, terciptalah yang namanya manusia yang lebih tinggi derajatnya dari segala makhluk di bumi ini. Jiwa merupakan bagian yang ada dalam diri manusia dan dapat dipahami melalui tingkah laku dan perbuatan manusia. Masalah rohani dan jasmani manusia. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan dengan masalah rohani dan jasmani. Sudut pandang unsur pembentukan yaitu A. Aliran serba zat materialisme. B. Aliran serba ruh idealisme. C. Aliran dualisme. D. Aliran eksistensialisme. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4,
yaitu manusia dalam kajian filsafat. Memandang manusia bisa dilihat dari dua sisi, yaitu eksternal raga dan internal jiwa atau rohani dan kesadaran. Sejak lebih kurang setengah abad yang lalu, adanya hubungan timbal balik antara jiwa dan raga, atau antara gejala fisik dan psikik, telah menjadi bahan pembahasan para ahli psikologi. Runge 1951 menyebutkan manusia sebagai suatu organisme yang mengikuti hukum-hukum biologi, hukum-hukum dalam pikir, rasa, keadilan, dan sebagainya. Perasaan atau emosi memegang peranan penting dalam hidup manusia. Semua gejala emosional seperti rasa takut, marah, cemas, stres, penuh harapan, rasa senang, dan sebagainya dapat mempengaruhi perubahan-perubahan kondisi fisik seseorang. Dalam melakukan kegiatan olahraga, lebih-lebih untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi diperlukan berfungsi aspek-aspek kejiwaan tertentu. Emosi atau perasaan atlet perlu mendapat perhatian khusus dalam olahraga. Karena emosi atlet di samping mempengaruhi aspek-aspek kejiwaan yang lain, akal dan kehendak juga mempengaruhi aspek-aspek fisiologinya, sehingga jelas akan berpengaruh terhadap peningkatan atau merosotnya prestasi atlet. Sehubung itu semua, maka jelaslah bahwa jiwa dan raga manusia saling ketergantungan satu sama lain. Di dalam dunia olahraga, selain fisik yang tangguh, jiwa yang baik juga mempengaruhi performa dalam kegiatan. Jiwa manusia merupakan makhluk hidup yang terdiri dari raga dan jiwa. Raga adalah tubuh yang terdiri dari bermacam-macam organ serta 5 indera yang masing-masing memiliki fungsi. Tubuh kita tidak akan ada gunanya tanpa bantuan dari jiwa dan roh, karena dengan ketiga unsur tersebut terciptalah yang namanya manusia yang lebih tinggi derajatnya dari segala makhluk di bumi ini. Jiwa merupakan bagian yang ada dalam diri manusia dan dapat dipahami melalui tingkah laku dan perbuatan manusia. Plato mengatakan, jiwa merupakan satu substansi yang eksistensinya mendahului badan yang untuk sementara waktu tertutup dalam badan seperti layaknya sebuah penjara bagi jiwa. Jiwa adalah sesuatu yang ada, dan badan adalah sesuatu yang lain, dualisme. Aristoteles mengatakan jiwa dan badan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan, yang menyatu dan dikenal sebagai makhluk hidup. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwasanya jiwa kadangkala diartikan sebagai sesuatu yang berbentuk fisik, yang material, melekat pada diri manusia. Tampak dan tidak tersembunyi, tetapi pada waktu lain ia mengandung arti sebagai sesuatu yang berbentuk non-material, yang mengalir pada diri fisik manusia sebagai substansi ruh ataupun substansi berpikir. 2. Masalah rohani dan jasmani manusia. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan dengan masalah rohani dan jasmani. Sudut pandang unsur pembentukan yaitu A. Aliran serba zat materialisme. B. Aliran serba ruh, idealisme. C. Aliran dualisme. D. Aliran eksistensialisme. 3. Hakikat manusia dari sudut pandang filsafat. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dulu, namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas. Dikarenakan manusia itu sendiri yang sangat unik, antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda. Hakikat manusia selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuk, seperti dalam pandangan monoteisme yang mencari unsur pokok yang bersifat tunggal, yakni materi dalam pandangan materialisme, atau unsur rohani dalam pandangan spiritual yang memiliki pandangan menetap adanya 2 unsur pokok sekaligus yang keduanya tidak saling menafikan, yaitu materi dan rohani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu manusia dalam kajian filsafat. Memandang manusia bisa dilihat dari dua sisi, yaitu eksternal raga dan internal jiwa atau rohani dan kesadaran.
Sejak lebih kurang setengah abad yang lalu, adanya hubungan timbal balik antara jiwa dan raga, atau antara gejala fisik dan psikik, telah menjadi bahan pembahasan para ahli psikologi. Runge 1951 menyebutkan manusia sebagai suatu organisme yang mengikuti hukum-hukum biologi, hukum-hukum dalam pikir, rasa, keadilan, dan sebagainya. Perasaan atau emosi memegang peranan penting dalam hidup manusia. Semua gejala emosional seperti rasa takut, marah, cemas, stres, penuh harapan, rasa senang, dan sebagainya dapat mempengaruhi perubahan-perubahan kondisi fisik seseorang. Dalam melakukan kegiatan olahraga, lebih-lebih untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi diperlukan berfungsi aspek-aspek kejiwaan tertentu. Emosi atau perasaan atlet perlu mendapat perhatian khusus dalam olahraga. Karena emosi atlet di samping mempengaruhi aspek-aspek kejiwaan yang lain, akal dan kehendak juga mempengaruhi aspek-aspek fisiologinya, sehingga jelas akan berpengaruh terhadap peningkatan atau merosotnya prestasi atlet. Sehubung itu semua, maka jelaslah bahwa jiwa dan raga manusia saling ketergantungan satu sama lain. Di dalam dunia olahraga, selain fisik yang tangguh, jiwa yang baik juga mempengaruhi performa dalam kegiatan. Jiwa manusia merupakan makhluk hidup yang terdiri dari raga dan jiwa. Raga adalah tubuh yang terdiri dari bermacam-macam organ serta 5 indera yang masing-masing memiliki fungsi. Tubuh kita tidak akan ada gunanya tanpa bantuan dari jiwa dan roh, karena dengan ketiga unsur tersebut terciptalah yang namanya manusia yang lebih tinggi derajatnya dari segala makhluk di bumi ini. Jiwa merupakan bagian yang ada dalam diri manusia dan dapat dipahami melalui tingkah laku dan perbuatan manusia. Plato mengatakan, jiwa merupakan satu substansi yang eksistensinya mendahului badan yang untuk sementara waktu tertutup dalam badan seperti layaknya sebuah penjara bagi jiwa. Jiwa adalah sesuatu yang ada, dan badan adalah sesuatu yang lain, dualisme. Aristoteles mengatakan jiwa dan badan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan, yang menyatu dan dikenal sebagai makhluk hidup. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwasanya jiwa kadangkala diartikan sebagai sesuatu yang berbentuk fisik, yang material, melekat pada diri manusia. Tampak dan tidak tersembunyi, tetapi pada waktu lain ia mengandung arti sebagai sesuatu yang berbentuk non-material, yang mengalir pada diri fisik manusia sebagai substansi ruh ataupun substansi berpikir. 2. Masalah rohani dan jasmani manusia. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan dengan masalah rohani dan jasmani. Sudut pandang unsur pembentukan yaitu A. Aliran serba zat materialisme. B. Aliran serba ruh, idealisme. C. Aliran dualisme. D. Aliran eksistensialisme. 3. Hakikat manusia dari sudut pandang filsafat. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dulu, namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas. Dikarenakan manusia itu sendiri yang sangat unik, antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda. Hakikat manusia selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuk, seperti dalam pandangan monoteisme yang mencari unsur pokok yang bersifat tunggal, yakni materi dalam pandangan materialisme, atau unsur rohani dalam pandangan spiritual yang memiliki pandangan menetap adanya 2 unsur pokok sekaligus yang keduanya tidak saling menafikan, yaitu materi dan rohani. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, B. Manusia sebagai makhluk sosial, C. Manusia sebagai makhluk susila. Jadi kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk yang unik, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Berkat daya psikis, cipta, rasa, dan karsanya, manusia bisa tahu bahwa ia mengetahui dan juga
ia tahu bahwa ia dalam keadaan tidak mengetahui. Daripada makhluk yang lain, dengan daya psikisnya manusia memiliki kelebihan, yaitu mampu menghadapi setiap persoalan kehidupannya. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.